Guys, welcome back to my YouTube channel Baru Manik di Jerman. Di video kali ini aku akan bercerita sedikit tentang pengalaman aku menikah dengan warga negara asing, terutama warga negara Jerman. Teman-teman yang pertama kali singgah di YouTube channel aku, teman-teman mohon untuk di subscribe dan juga di like video ini. Terima kasih banyak. Mau bercerita sedikit tentang pengalaman setelah menikah dengan WNA itu gimana sih? Pertama adalah pasti kita hidup di negara orang, kita tidak bisa seperti di Indonesia lagi dari sisi lingkungan, dari sisi pergaulan dan semuanya itu udah pasti udah beda banget. Harus gimana ya, harus bisa pinter juga untuk menyesuaikan diri gitulah istilahnya. Yang nanya kalau suami bule itu pelit atau enggak, itu tidak pelit sama sekali. Kalau suamiku, kalau orang lain aku nggak tahu ya. Mungkin di setiap rumah tangga ya masalah uang itu adalah hal yang sensitif. Tapi kalau memang kamu meminta sesuatu untuk sesuatu yang bertujuan dengan baik, pasti mereka akan kasih gitu loh. Kalau sama bule itu memang kalau mau menggunakan uang itu sesuai dengan tujuannya gitu loh. Jadi tidak bisa dibilang pelit. Karena intinya sifat itu adalah kembali ke pribadi, bukan karena ras. Aku menilai sifat dari setiap orang itu adalah ke personalnya, bukan karena rasnya. Jadi personalnya dia memang seperti apa gitu loh. Yang berbeda dengan menikah dengan orang luar negeri adalah tidak ada yang namanya karena kamu seorang istri, kamu yang harus bersih-bersih rumah, kamu yang harus masak, kamu yang harus semuanya gitulah. Tapi aku jujur sebagai wanita Asia yang, apalagi terutama wanita Batak yang sudah paham bahwasanya secara culture-nya itu adalah pekerjaan daripada perempuan gitu ya. Aku tetap di sini aku yang bersih-bersih rumah, aku yang bikin laundry, aku yang masak gitu ya mostly. Meskipun tetap suamiku pasti akan selalu membantu, siap siaga untuk selalu membantu, mau itu kayak cleaning toilet atau segala macam gitu, dia akan membantu. Dan terutama kadang kalau suamiku pengen makan sesuatu yang aku nggak bisa, ya pasti dia masak sendiri gitu. Ada juga yang nanya, sifat mertua bule itu gimana sih? Bisa bilang aku bersyukur banget. Mau itu mertua perempuan maupun mertua laki-laki, sangat baik. Mereka tidak yang terlalu kepo. Mereka tidak yang mengatur harus ini, harus itu. Mereka hanya memberikan masukan. Mereka hanya memberikan ya layaknya orang tua kepada anaknya gitu ya. Support, mendengarkan. Kalian butuh apa, kalian ada butuh bantuan apa, kayak gitu. Seorang yang sangat legowo aja. Lagi dilihat sama mertua kita tuh ketiduran atau apa, nggak ada mertua bilang, ini meres ini kayak gini, males aja kerjanya, nggak ada. Malah bilang, kalau capek memang harus istirahat aja ya. Terus kalau mertuaku tuh kayak ngeliat aku kedinginan, ya pasti langsung kayak dikasih jaket segala macem, di support kayak gitulah. Jadi gini teman-teman, di Jerman itu orang tidak suka small talks atau tidak suka bergosip, suka pergi ke rumah orang lain untuk sekedar ngobrol-ngobrol gitu. Itu hal yang sangat tidak wajar di sini. Jadi aku pernah ada suatu momen, ada tetangga kita, dia udah tua gitu, terus datang ke rumah dari depan rumah, terus kayak ketemu aku, dia sapa aku. Dan aku ajak ngobrol, ya kita ngobrol selayaknya gitulah ya kan. Tapi anehnya gitu ya, mungkin dia nyaman gitu sama aku kan. Jadi dia sering banget tuh datang ke rumah, dibel-belin gitu. Nah, suamiku nggak suka. Dia bukannya nggak suka ya, tapi lebih ke merasa ini something yang berbeda gitu loh. Jadi ini nggak pernah terjadi seperti ini. Jadi dia agak merasa mempertanyakan ada apa dan kenapa dia datang ke sini terus-terusan. Gara-gara itu kan aku bilang, ya nggak apa-apa lah dia datang ke sini. Terus dia bilang, jangan, nggak boleh dia datang ke sini, ngapain gitu. Kalau nggak ada janji ngapain dia ke sini, untuk apa? So aku bilang, ya nggak apa-apa, cerita-cerita. Cerita apa? Kamu nggak ada hubungan apa-apa sama dia kayak gitu teman-teman. Jadi kamu kan bukan teman dia, bukannya pernah kenal dia, bukannya gimana-gimana, jadi nggak wajar gitu. Bagi dia itu nggak wajar. Dan menurut aku pun iya juga sih, masuk akal juga sih. Lama-lama kayak aku juga merasa agak sedikit risih. Jangankan ya teman-teman, di Jerman itu privasi itu sangat penting. Jadi orang di sini tidak suka yang namanya kita ngambil gambar mereka ada gitu. Maksudnya
Jadi orang di Jerman sini kalau memang mereka tidak mau untuk difoto, jangan kita foto. Karena mereka nggak suka banget kayak gitu. Itu privasi banget bagi mereka. Dan di sini kenyamanan, ketentraman itu sangat penting. Jadi kalau ada nih tetangga kita ataupun kita sendiri, kalau kita party sampai jam 10, pesta-pesta di rumah, ataupun kita bikin keributan, itu tetangga tidak akan tegur. Nggak ditegur. Nggak ditegur sama sekali, tapi langsung telepon polisi, dan polisi akan ya udah datang ke rumah kita, dan kita bisa kena sanksi gitu. Malah menikah sama orang bule, apalagi kalau nikah sama orang Jerman, teman-teman tahu nggak? Kalau kita nikah sama orang Jerman, setelah nikah kita tuh diatur sama kantor imigrasi, surat kita udah datang langsung. Kalau kita harus bayar pajak, kita harus ikutin semua peraturan dari mereka, kita harus sekolah lagi, les bahasa mereka sampai kita bisa fasih ke level B1, sampai kita nanti bisa lolos dikasih izin tinggal di Jerman ini sesuai dengan periode yang berlaku gitulah. Jadi itu diwajibkan, diharuskan, kamu tidak boleh tidak mengikuti syarat ini. Itu sangat diwajibkan. Jadi aku juga nanti per Juni ini akan mulai sekolah bahasa Jerman, mulai mengikuti les ini. Ya, doakan ya teman-teman ya. Segitu dulu ya video kita hari ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan subscribe. Bye-bye. See you in our next video. Bye-bye.